الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور والمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اللهم بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عدم يا رب مصطفى من ينقى سيدنا لا يعرف الله إلا الله فاعتقده ودين دينه إيمان وإشراك يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nawina an nataqifa fi hadzal masjidi ma dumna fihi lillahi ta'ala. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang saya hormati PT kita Bapak Haji Jaswadi beserta pengurus, Bapak Haji Sunardi, Bapak Haji Safwan, wabil khusus pula Dewan Nadir, Bapak Iswan, John Rizwan, ada Johnnya. Yang saya hormati pula
para jamaah yang hadir, mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah. Kita mulai kajian kita selaku hamba Allah dengan memanjatkan puja puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman Islam, sehat walafiat, taufik hidayah dan inayahnya, sehingga tiap malam Senin kita berkumpul kembali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampailah ke kita sekalian. Mudah-mudahan kita selalu lebih mengutamakan dua pedoman kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengkaji, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah kepada ketua musola kita, Bapak Ibrahim. Alhamdulillah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak laki-laki. Mudah-mudahan kita doakan dengan wasilah Fatihah Allah berikan kesehatan, ibunya diberikan kesehatan, anaknya diberikan kesehatan, dan keluarganya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kembali kitab Nasahul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Beliau mensarahkan kitab ini yang ditaklif oleh Muhajjar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yaitu halaman yang ke-10 tentang sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu nafallahu bi'ulumi fid darain. Kemarin kita sudah mengkaji di antara kerusakan adalah fasyuhun syadid, yaitu bukhlun syadid, amat kikir, tidak menjalankan hak kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kikir ini penyakit. Kikir itu di hati, merasa yang kita punya kita sendiri. Kikir ini, bakhil ini dalam pandangan Nabi kita adalah bumerang terbesar, menjadikan beban-beban nanti hisab, pertanyaan hisab dihitung nanti di padang mahsyar. Di antara timbangan yang paling berat nanti di padang mahsyar adalah kikir, punya harta ditahan-tahan karena merasa punya sendiri. Pas meninggal itu harta ditinggal, menjadikan beban nanti di padang mahsyar. Dihitung. Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi, seorang ahli soleh, masuk surganya belakangan. Seorang nabi masuk surganya belakangan karena hisab hartanya lama. Itu nabi. Kita bukan nabi, harta dipendam-pendam, repot nanti. Kata Imam Ghazali, sesuatu yang kita punya jalani dengan hakikat. Kita punya harta, hakikatnya ini apa? Kalau memandang hakikat enak, jadi harta kita terus berjalan. Tetapi kalau orang nggak mandang hakikat, hanya mandang syariat, harta ya udah,
apa yang kita punya itu kita lihat dari rumah, dari motor, dari mobil, itu merasa kebanggaan, rumah bagus, kebanggaan, punya mobil, kebanggaan, otomatis merendahkan orang yang tidak punya. Kita punya motor, orang nggak punya motor, yang nggak punya motor kita rendahkan karena bersifat mukhalifah ilaih, berlawanan, merendahkan. Nah, ini jadi bumerang bagi kita. Ujung-ujungnya kepedulian sosial tidak ada. Kepedulian sosial tidak ada. Ada anak kecil nggak makan-makan, diam aja. Padahal tetangga kita, diam aja. Paling mikirnya bukan saudara saya, begitu. Nah, inilah diantara imbas orang bersifat bakhil. Selanjutnya wahawa modbaun. Di antara kerusakan adalah mengikuti hawa nafsu. Bi ayat ba'a ma ya'muruhu bihi hawahun. Sekira-kira dia mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu. Ikutin hawa nafsu. Kata Imam Ghazali di dalam kitabnya, beliau mengatakan an-nasihatu sahlatun. Memberikan nasihat itu adalah gampang, mudah. Ngomong nasihatin orang paling gampang, baik di status sosial, baik kepada kita-kita, gampang. Masalahnya wal muskilu ijabuha, menerima nasihat itu adalah muskil, kebanyakan mustahil. Baca-baca kita nasihat orang, paling di hati kita gitu. Tuh di hati kita. Kenapa? Li'anna mazakil mutbi'il hawa. Karena orang yang mengikuti hawa nafsu itu biasanya sama nasihat menolak, ditolak, karena hawa nafsunya lebih gede, ditolak. Itu nasihat tertulis. Nasihat ucapan apalagi digerendengin dari belakang. Baru insaf aja nasihatin saya tuh, gitu. Ntar juga kumat lagi tuh. Ya kan begitu. Padahal nasihat itu kata kayak Johnny Enget, biar tuh keluarnya dari bol ayam, ambil, karena telur, ambil. Adapun dia benar sama kagak, itu beda lagi. Yang penting nasihatnya itu. Coba lihat mutiara, nggak mungkin mutiara langsung ujung-ujung itu jadi cakep. Nyarinya ribet. Nyari emas, diolah dulu sampai jadilah emas. Intinya kita selaku umat muslim jangan memilah-milah nasihat orang. Kalau itu baik ya terima. Cuman di hati kita, kalau kita belum bisa menjalankan, di hati kita merasa kita memang belum bisa. Tetapi jangan nolak nasihat sesuatu selagi itu baik. Walaupun dia itu nggak baik, kita terima. Selanjutnya wa ijabul mar'i. Nah, ini yang paling gede nih. Wa ijabul mar'i binafsihi, menganggap dirinya paling suci, membanggakan dirinya. Kata Imam Ghazali, ini ujub kebanyakan bukan ada di tempat maksiat,
ujub itu jarang sekali ada di tempat pemabukan. Ujub itu jarang sekali ada di tempat main judi. Ujub itu jarang sekali ada di tempat perzinahan, kata Imam Ghazali. Ujub itu malah banyaknya di majlis taklim, di tempat-tempat ibadah. Nih, berarti kebanyakan yang kena ujub ini adalah ustadz, ulama, kata Imam Ghazali. Membanggakan diri. Dalam suatu kisah dikatakan, bumerang bagi seseorang yang ujub adalah ulama. Ulama itu yang paling bahaya nih, penyakit hati. Membangga-banggakan ilmunya, membangga-banggakan amal ibadahnya, akhirnya merendahkan sesama ulama. Ujung-ujungnya ulama kayak marketing, saingan. Kan jelek banget, ulama saingan, rebutan mait. Masya Allah, mait jadi rebutan, najis lalala. Ini jadi penyakit nih, penyakit. Padahal kata Imam Ghazali, yang ngangkat ulama adalah ilmunya, berkah ilmunya. Jadi bukan ujub dirinya, malah jatuh ujub dirinya. As-sifatul ulama'i wahiyya, kata Imam Ghazali, sifat ulama itu iza yanzurul ulama akasirud dakwah. Kalau kita, kata ulama, kalau kita melihat ada ulama banyak dakwanya, fakul alhamdulillahi ala hadaniyallahu. Begitu harus doanya, kata Imam Ghazali. Kalau kita melihat ada ulama dia berdakwah banyak, maka ulama itu berdoa, alhamdulillah, semoga Allah diberikan hidayah sama seperti dia. Gitu. Jangan marah saingan, repot. Langsung ulama-ulama marketing sih ada-ada aja. Jangan, apalagi saingan mait, najis banget. Mait pakai saingan, harusnya sama-sama saling bantu membantu. Nah ini kritisnya nih pada zaman sekarang. Saya nggak ngomong juga pasti pada tahu gitu kondisi ulama pada zaman sekarang. Bukan ngelihat siar gitu. Coba kita lihat pengajian-pengajian yang hadir itu bukan ulama yang banyak. Coba lihat pengajian-pengajian yang hadir bukan ustadz, kebanyakan yang kayak jamaah. Coba merenung, kok bisa gitu. Harusnya kan nyontohin ustadznya, harus lebih banyak hadir. Ustadznya nyuruh ngaji, masa dia nggak ngaji, kan gitu. Ngajinya pas dia suruh ngajar doang, kan gitu. Ini penyakit. Nggak usah kita berbohong. Kita lihat setiap majlis taklim itu yang hadir jamaah, ustaz-ustaz malah jarang, jarang. Padahal harus memberikan contoh juga gitu. Saya punya guru Kiai Mahmud Hasim. Kiai Mahmud Hasim punya guru Kiai Baisuni. Kiai Baisuni punya guru Kiai Muharrar Empang Bogor. Kiai Muharrar punya guru Ang Cianjur. Nah ini dia terakhir sesepuh pertengahan Kiai Mahmud Hasim itu gurunya Kiai Mukhtar Karabintana Panjalu. Kiai Mukhtar, kenal kan Kiai Mukhtar? Pesantren Anigom yang dia membela
zaman sekarang tetap membela habaib. Nah itu dia begini ngomong sama saya, ini dia kan pesantren, punya taklim hari Rebo pagi, yaitu tafsir Jalalain. Saya ngaji. Saya itu sama dia nih, sekarang udah enggak, karena dia tahu saya udah ngajar kemana-mana. Sampai yang masakin saya. Jadi kalau dari menara tuh, ayah udut, malam minggu sambil begadang ronda, nengok ke bawah tuh, ayah udut ya. Saya bilang, ayah malu. Saya diam aja. Udah tuh, turun dia. Ini Tagus bin Lima ya. Turun dia, ngasih rokok seslop. Saya ngikut dia mulu. Seslop. Apa aja dikasih mah, kayak nolak. Nah itu saya, yang masakin saya. 1:30 saya masakin. Saya ngabdi, dia berkah ilmu. Saya ngabdi sama dia. Jam 1:30 masak. Saya masak. Dia mau puasa. Tiap 1:30 tuh. Pas air Rebo ngaji tafsir, pas saya ngaji dilarang. Saya jangan ngaji. Orang ngaji dilarang. Jangan ngaji. Bahkan saya bingung, yang pada ngaji saya nggak boleh ngaji. Kamu ngajinya di sono, di Masjid Tonggo, di Masjid Agung, Masjid Bakong. Itu Kiai Mama Sempur ngaji di situ, jangan di sini. Jadi di sono di Mama Sempur ada ngaji tafsir juga, tapi itu kalau datang lebih utang sampai macet itu. Saya disuruh ngaji ke situ. Ditulis kemudian, nih kasih kiainya. Saya pergi ke sono, pergi. Nah di situ nih saya agak kaget. Kagetnya ngapa nih? Ini kiai udah se-Jawa Barat ngaji sama dia. Se-Jawa Barat sampai Sarabintana itu ngaji sama dia hari Rebo. Setiap hari itu pasti ada yang masuk Islam orang Cina. Ini dia. Setiap hari pasti ada yang masuk orang Cina. Pas saya datang ke situ, kaget saya. Satu, masjidnya gede masjidnya. Rumahnya cuman dari bambu. Di samping masjidnya, rumahnya dari bambu. Zamannya mobilnya cakep-cakep, pakai sepeda. Pakai sepeda. Ya mana ada zaman sekarang kayak begitu. Paling pengen punya mobil 1, 2, sampai 7 mobil. Kayak 7. Bininya nambah. Ini saya ngambil pelajaran. Oh ini. Rumahnya gede. Saya tungguin tuh. Ini udah jam 8, jam 9. Kok kayaknya belum turun-turun nih, belum keluar-keluar. Pas keluar pakai baju kusem. Ininya kayak Semar. Oh Semar kan? Kayak Semar. Ada kuncungnya. Ini kalau kita baru datang, ini kayak apaan nih begini. Udah rumahnya jelek, pakaiannya begitu. Kayak apaan gitu. Pas saya ikut ngaji, Masya Allah, itu tafsir, satu tafsir jalan digabungin 5 tafsir. Apal. Jadi satu tafsir dia bahas 5 kitab. Tafsir Mukatsir, tafsir Khazin, tafsir Al-Murabi, tafsir Qurtubi. Digabung sama dia. Itu dia kalau ngomong aja, menurut saya kalau ngomong kasarnya TV aja nggak mau sih. Ininya tuh satu tafsir dibahas 5 kitab.
Itu dia, oh pantas yang ngaji kiai semua, penjabarannya satu tafsir dibahas 5 kitab. Pas meninggal sih itu datang ke gubernur yang dulu datang. Nah pas saya ngasih itu, dilihat surat apa tuh pengantar belajar, saya dilihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Dia pikir orang Jakarta kok ngikut ngaji di sini. Ya udah, sana macul. Tuh saya disuruh macul. Disuruh nah kalau ini mah nggak mau, orang ngaji suruh macul seminggu ngaji kagak, seake banget dah. Suruh macul, pas macul ada yayasan dari bis Giri Indah, lihat dulu ya, itu menyumbang, ditolak, nggak mau dia begitu, ditolak. Tuh, namanya ajengan aman. Dia punya ciri khas itu, kolomnya ada bendera, ada bendera, ada bintang. Tuh beliau. Nah ini ujub, ngilangin ujub. Dia nggak ujub ternyata tuh. Yang nggak ujub itulah ilmunya ngangkat. Saya suka bumi itu. Kiai-kiainya pada ngaji di situ. Kiai itu ngaji di situ. Nah itu ujub itu penyakitnya kebanyakan di ustadz. Bisa jadi nggak mau ngaji lagi, ini bisa jadi. Tetapi jangan menjatuhkan juga orang yang nggak ujub. Contoh, saya sendiri banyak orang-orang yang titel SAG ngaji, tapi saya nggak mau jatuhin pas satu lingkungan. Daerah di Bungur tuh ada dia mau ngajar kitab Nihayatul Zain tiap malam Senin. Ustadz di sono SAG Nihayatul Zain ngaji ke rumah jam hari Minggu pagi, malamnya ngajar. Tuh begitu terus. Ketemu acara, saya nggak bilang ini murid saya, enggak lah, sepuan dia, tuaan dia. Penghulu, ada penghulu duku sini, ngaji tuh, ngaji dia. Ntar malamnya ngajar. Tapi dalam pertemuan saya nggak bilangin. Nah itu simbol saling tutup menutupi. Itu keterangannya ujub, hati-hati ujub. Karena ujub itu nazrul ilahi bi'ainil kamali, melihat sesuatu dengan rasa sempurna. Ma'an nisyani nikmatillahi ta'ala, dibarengi nikmat Allah dia lupa. Wa ma'alhamni min zawaliha, dan dibarengi dia merasa yang lain itu nggak ada apa-apanya. Ini ujub, penyakit. Amal kita gugur kalau kita ngandelin ujub. Di antara penghalangan ujub, baik bagi ulama atau bukan ulama, diantaranya nih, kalau Imam Ghazali kan tegas, kalau kita ujub dengan benda, buang tuh bendanya, patahin bendanya. Umpama kita punya motor kita paling cakep dari yang lain, kita merasa membanggakan ujub diri kita dengan sebab itu ada jual ke motor. Bener, yang gak hilang-hilang, biar ujubnya jadi hilang. Mau begitu? Agak. Terus satunya ya berarti jangan dihilangin. Wa amma darajati, adapun derajat, kalau mau dapat derajat, fa'isya'u salami, siarkan ucap salam. Ucap salam fardu ain, fardu kifayah. Ucap salam fardu ain, fardu kifayah. Kita ngucap salam hukumnya sunnah. Jawabnya wajib satu orang. Ini kalau jamaah begini banyak, umpama saya ngucap assalamualaikum, yang jawab cuma satu, yang lain juga kewajiban. Nggak wajib, semua harus jawab. Ucap salam itu dia terdahulu.
terdahulu. Jangan dimulai dengan bismillah. Kullu amrin bibalin la yubda'u bil basmalati fa huwa abtar. Hadisnya gitu. Tiap-tiap suatu perkara tidak dimulai dengan bismillah fa huwa abtar. Dalam tafsirnya jangan diselang dengan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan sambutan-sambutan di luar agama itu, kebanyakan sambutannya begitu. Bismillah dulu baru mengucap salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Yang salah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salah. Ya. Ini kebanyakan begitu ya. Nah, itu. Kalau khatib batal, nambah rukun. Kalau khatib ngucap bismillah batal. Ngucap iya bismillah. Bismillah dulu salam. Batal. Nganggap rukun ke keterangannya. Nah, ini ngucap salam kalau mau derajat, kenapa? Karena salam adalah doa. Jangan pelit ngucap salam. Al-izharu salami bainan nasi, yaitu menzahirkan salam antara manusia. Bi antusal lima ala man araf tahu, sekira-kira engkau mengucap salam kepada orang yang kau kenal. Wa malam ta'rifu, dan kepada orang yang kau tidak kenal. Jadi salam mah mau kenal mau tidak, ucap salam dengan syarat Islam. Kepada orang yang bukan agama Islam jangan. Laisa min ahli ibadah, kata Imam Syafi'i, dia bukan ahli ibadah, dia nggak sholat dan dia nggak jalani rukun Islam, makanya jangan kita ucapin salam. Terakhir tambahan, wa it'amu ta'ami lidayfi wal ja'i, kalau mau dapat derajat yang tinggi, ngasih makan kepada tamu dan orang lapar. Nah, ini kritis nih. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ngasih makan orang lapar lebih baik daripada bangun masjid 1000. Ngasih makan orang lapar. Nah, ini yang kritis pada zaman sekarang. Kebanyakan main kejar-kejaran harta sekarang nih. Kebanyakan kejar-kejaran harta. Nggak punya duit pusing, tapi nggak sholat kagak pusing. Ngaku punya duit pas-pasan buat besok kagak, udah pusing. Kirain kagak sholat kagak Nah, ini makanya saya ada gerakan torikoh sholawat. Ini dari dulu di pesantren saya gerakin, sampai sekarang masih saya gerakin. Kalau mau malam Jumat di TPA tiap jam 9 torikoh sholawat. Ini amalan wirid saya, bukan zikir lagi, wirid saya dari mondok sampai sekarang itu saya amalin. Saya niat ngajak bareng-bareng tiap malam Jumat jam 9 sampai jam 10 jam 11 dah. Karena kalau habis sisa kan jam 8 anak-anak dulu hafalan Quran, setoran Quran jam 8 jam 9 kelar kita. Karena umur kayak kita Pak, jujur ya, udah harus bertorikoh. Dunia di hati hilangin dikit-dikit, garis miring, dunia di hati hilangin dikit-dikit. Mau kemana kita? Sarana yang paling baik itu menghadap Allah, sholawat.
sholawat. Nah ini sarana kita, maka kita gerakin, bukan jauhin zohir. Hati kita dikit-dikit ya sampai tergila-gila sama dunia. Jujur memang zaman sekarang kan dunia perlu, tapi hati kita jangan terlalu terikat. Lo bayangin nggak ada duit pusing, tapi giran nggak sholat nggak pusing, ya kan? Nah ini bagaimana hati kita bisa ngatur dengan baik, dengan baik. Ya itu aja, mudah-mudahan nambah ilmu kita, amin ya rabbal alamin. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.